Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dini Sucining Tias dengan NIM 2122100046 dan rekan saya Retno Arum dengan NIM 2122100054 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pelaksanaan Merger pada PT. Pada kali ini kita akan berbicara tentang merger perusahaan, pelaksanaan merger pada PT, alasan PT melakukan merger, dan resiko melakukan merger. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan merger? Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki entitas hukum yang terpisah menjadi satu perusahaan. Penyatuan dua perusahaan ini biasanya dengan cara transfer kepemilikan, dengan cara bertukar saham atau pembayaran tunai. Pada dasarnya, kedua perusahaan merelakan saham mereka dan menerbitkan saham lain sebagai perusahaan baru. Contohnya yaitu PT Ciputra Surya Tbk dengan PT Ciputra Property Tbk menjadi PT Ciputra Development Tbk. Bagaimana dengan langkah-langkah melakukan merger pada PT? Langkah-langkah melakukan merger pada PT adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan rencana merger. Rencana merger harus disusun sebelum melaksanakan merger. Rencana ini harus memuat informasi mengenai perusahaan yang akan digabungkan, tujuan dan alasan merger, serta prosedur yang akan dilakukan dalam proses merger. Yang kedua, penyelesaian persetujuan pemegang saham. Persetujuan dari pemegang saham pada masing-masing perusahaan yang akan digabungkan harus diperoleh terlebih dahulu. Persetujuan ini harus dicapai dengan suara mayoritas pemegang saham yang hadir atau diwakilkan dalam rapat umum pemegang saham. Ketiga, persiapan dokumen. Dokumen yang harus disiapkan meliputi akte pendirian perusahaan, anggaran dasar, laporan keuangan, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keempat, pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham, perusahaan harus mengajukan permohonan merger ke Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan, seperti akte pendirian perusahaan dan rencana merger. 5. Pengumuman merger. Setelah permohonan merger disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan harus mengumumkan merger kepada publik melalui media massa atau situs web perusahaan. 6. Pelaksanaan merger. Merger dilaksanakan setelah persetujuan dari pemegang saham dan Kementerian Hukum dan HAM diperoleh. Pelaksanaan merger meliputi proses penggabungan aset, karyawan, dan operasional kedua perusahaan menjadi satu entitas hukum baru. 7. Pengajuan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pelaksanaan merger, perusahaan harus mengajukan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar ini harus mencantumkan perubahan nama perusahaan, perubahan susunan pengurus, dan perubahan modal dasar perusahaan. Adapun alasan PT melakukan merger adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, diversifikasi bisnis dan mengatasi masalah keuangan. Ketiga, mengakses sumber daya baru. Keempat, meningkatkan nilai saham, dan yang kelima, mengurangi biaya operasional. Merger pada PT harus memenuhi aturan dan regulasi yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan merger tersebut. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan konsekuensi pajak dan akuntansi dari merger untuk meminimalkan dampak negatif pada keuangan perusahaan. Penggabungan ini
Juga perlu memperhatikan kepentingan masing-masing peserta penggabungan, pemegang saham, karyawan, kreditur, mitra usaha, dan masyarakat, serta memperhatikan persaingan yang sehat. Ada beberapa risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan merger, antara lain integrasi yang tidak efektif, kesulitan dalam memperoleh sinergi yang diharapkan, kehilangan karyawan dan pelanggan, resiko hukum dan regulasi, resiko finansial, dan penurunan nilai saham. Dalam melakukan merger, perusahaan harus mempertimbangkan baik sisi keuntungan maupun resiko yang mungkin timbul, dan melakukan analisis yang matang untuk memastikan bahwa merger tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.